Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, pada malam ini di waktu maghrib hari Senin kita bisa berjumpa kembali di dalam majelis yang akan kita lanjutkan pembahasan dari akidah dan akan kita kaji kembali kitab Ushulul Iman karya Syekh Muhammad At-Tamimi yang akan melanjutkan pembahasan hari ini mengenai prinsip akidah Islam. Telah kita lalui pembahasan tentang rukun Islam ya. Di antaranya rukun Islam yang pertama sampai terakhir ya. Dari syahadat tentunya ya. Kemudian sholat, zakat, saum dan haji ya. Sudah kita kaji semuanya. Walaupun tidak lengkap dengan fikihnya, namun yang terpenting bagaimana kita mengetahui hikmah dari syariat rukun-rukun Islam itu. Di antaranya syahadat tentu adalah akidah seorang muslim yang harus dibentuk bagi dirinya, yaitu mengesahkan Allah sebagai Rabb-nya dan juga menjadikan Muhammad sebagai utusannya, sehingga ia mencontoh kehidupannya dan juga menjadikan Muhammad itu sebagai inspirasi bagi dirinya. Yang kedua yaitu sholat ya. Di antaranya tanha anil fasya wal munkar ya, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Apabila sholatnya benar-benar ya, sungguh-sungguh, maka perbuatan fahsya atau perbuatan keji ya dan kemungkaran bisa ya cegah ya. Kemudian yang ketiga, zakat. Zakat itu adalah sebagai penyuci ya, pembersih dari dosa-dosa ya, diantaranya. Dan juga zakat pembersih dari harta. Kadang ada harta yang syubhat ya, atau haram, kita tidak tahu mungkin ya, dibersihkan dengan zakat. Walaupun bahwa sebagian ulama, kalau kita tahu gitu ya, mereka itu punya pendapat diantaranya tentang kalau kita mengerti tentang riba gitu ya, dan tahu harta kita misalnya itu dari riba, maka tidak boleh dizakati ya, atau disedekahi, tidak boleh ya. Tapi kalau misalnya kita tidak tahu ya, itu wajar ya, ketidaktahuan. Karena ya kita sangkanya itu halal gitu ya. Itu wallahu alam. Maka Allah insya Allah akan memaklumi ya. Yang jelas kalau sudah tahu, kemudian kemungkaran itu adalah dimanfaatkan untuk kebaikan ya, nggak bisa ya. Wala talbisul haqqo ya, tidak boleh mencampurkan yang hak dengan batil ya.
la talbisul haqqo bil batil ya. Yang batil riba dicampurkan untuk yang hak ya. Dengan nafkah, dengan infak atau dengan zakat dan seterusnya. Tapi kalau untuk membersihkan harta kita, diantaranya zakat memang ada manfaatnya ke situ ya. Terus apalagi saum ya, ya diantaranya la'allakum tattaqun, agar bertakwa ya. Itu adalah madrasah ya, di Ramadan itu madrasah paling singkat untuk menjadikan orang bertakwa. Dan haji ya, supaya mabrur gitu ya. Itu secara umum ya, bagaimana tujuan mensyariatkan rukun-rukun iman ya. Bagaimana haji itu diantaranya adalah untuk bertakwa. Karena prinsip mabrur itu adalah walakinnal birra manit taqwa. Yaitu adalah ketakwaan. Selesai dari situ, kemudian kita membahas rukun Islam secara pendeknya ya. Bagaimana kesimpulannya? Lanjutannya adalah prinsip akidah Islam. Ini mukaddimah beliau sebelum masuk ke pembahasan rukun-rukun iman. Karena orang yang tahu tentang keimanan, dia mesti tahu tentang akidah ya. Karena itu akidah itu sebenarnya telah dibahas ya oleh Ustadz siapa itu, Abu Zakaria ya, bahwa kalau secara bahasa dalam Al-Quran paling cuman di surah Al-Maidah, yaitu nanti silakan cari sendiri ya, bima aqadtumul aiman ya. Nah, itu ada ya dalam surah Al-Maidah. Fakaffaratuhu dan seterusnya itu ya. Nah, itu saya kasih kata kuncinya aja dulu ya. Karena beliau waktu itu nggak ngasih tahu suratnya. Tapi alhamdulillah saya hafal ya. Surah Al-Maidah gitu. Cuman nah itu ada yang dilupakan di ayatnya itu ya. Jadi akidah itu merupakan kata dasarnya dari aqoda ya. Ya, kalau secara maknanya akidah itu adalah ikatan ya. Dan dalam ilmu tentang mengesahkan Allah ya, itu ada 3 diantaranya, ada tauhid, ada akidah, ada manhaj ya. Tauhid itu mengesahkan Allah ya. Kalau akidah pembahasannya lebih luas lagi. Jadi bukan hanya mengesahkan Allah, tetapi dengan ilmu-ilmu yang lain ya. Ada ilmu tentang keimanan ya. Ada prinsip-prinsip pokok ya. Ada usul-usul ya. Makanya kalau ilmu akidah itu banyak ya. Kitabnya juga banyak ya. Usul apa itu? As-salasah kan. 3 prinsip pokok ya. Nah, ini juga yang dikaji ya. Yaitu tentang mengenal Allah, mengenal Islam ya, dan mengenal kitabnya yaitu Al-Quran gitu. Terus ada juga usul sittah ya, prinsip yang 6 ya, banyak itu ya kitabnya. Terus tentang rukun iman juga ini termasuk ya, akidah juga. Rukun Islam masuk akidah juga. Jadi lebih luas ya daripada pembahasan tauhid. Kalau kita lihat kitab tauhid itu yang 67 bab ya, nah itu juga nggak cukup ya.
dibahas sampai setahun ya, itu sangat luas sekali pembahasannya ya, dari muqaddimah sampai mengenal Asmaul Husna ya, sifat-sifat Allah dan nama-namanya. Kemudian ada yang mengingkari dari Asmaul Husna. Wah, banyak itu ya. Di sini ada pengalaman mungkin setahun ya, tapi nggak cukup. Karena mustaminya juga ganti-ganti. Nanti ada yang datang, nanti juga ada yang bolong lagi, datang lagi, bolong lagi gitu kan. Nah itu. Jadi ya itulah, kalau menuntut ilmu bolong-bolong jadi susah gitu. Jadi sedapatnya aja. Maka tentunya saya sarankan untuk ikhwatu fillah ya, khususnya yang di Facebook atau yang di sini juga, menuntut ilmu itu harus benar-benar gitu ya, hadir terus gitu, jangan absen gitu ya, jangan banyak alasan gitu. Kalaupun emang terpaksa uzur, itu pun sekali-kali aja kalau bisa ya. Ya kalau tidak yang berat gitunya. Ya siapa sangka menuntut ilmu itu mudah gitunya, semudah yang kita pikirkan. Ternyata banyak godaan gitu ya. Kemudian kolot mahnya. Aduh, urusan dengan nafkah gitu ya. Kadang sanes sekolah tuh mudah wae gitunya. Urusan dengan nafkah langsung gitunya. Sekali dapat penghasilan seetik, wah langsung gitu dikeluhkan gitunya oleh pasangan. Wah. Ya itulah bagaimana memang yang namanya menuntut ilmu harus meluangkan waktu ya, bukan cari waktu luang. Kalau cari waktu luang ya nggak akan dapat terus gitu ya. Coba subuh ada berkaitan dengan kerja, zuhur masih kerja, asar baru istirahat, maghrib masih tunduh gitu kan, isya begitu tunduh deui, aduh satu pararuguh gitu kan. Kalau mencari waktu luang gitu ya. Iya. Makanya kita meluangkan waktu, bukan mencari waktu luang gitu. Mencari waktu nyelesai mah iraha nyelesena gitunya. Enjing deui terus we, teu nyelesai. Ujung-ujungna teu menang ilmu-ilmu acan. Nah itu. Jadi ini sebelum kita ke materi ya. Ini juga berapa menit lagi ya. Maka pengingat untuk kita semua bahwa menuntut ilmu itu harus mudawamah ya. Dawam. Istiqomah ya. Istiqomah itu bukan hanya di mulut saja ya. Tapi istiqomah bagaimana terlancarkan dengan perbuatan. Itu istiqomah. Sayangan di mulut mah tuh bisa. Sadayana nyarios mah atunya kirang naon gitu. Wah, istiqomah gitu ya. Kasih nama generasi istiqomah atau apa gitu ya, pemuda istiqomah. Iya, tapi perbuatannya ya masih jauh gitu. Akhlaknya gitu ya masih belepotan. Ya minimalnya kita menuntut ilmunya dulu gitu ya. Gimana sih caranya istiqomah? Akidahnya dulu benerin gitu. Jangan menuntut yang tinggi-tinggi ya, kajian wah yang tinggi gitu ya. Ustadznya beken gitu ya. Wah, ustadznya hijrah gitu ya. Tuh ngena ustadz hijrah bacaanna belepotan gitu ya. Ngajarkan Quran tuh parago gitu. Iya. Nah, gitu. Jadi ilmu akidah itu sangat penting. Jadi arahkan pembahasan kita, setiap apa yang kita kaji itu ke akidah ya. Pembahasan fikih ya jangan gontok-gontokan terusnya. No hiji ya pang benerna gitunya. No hiji deui ya nyangka ya no goreng gitunya. Ya salah gitu. Wah. Ya saling menyalahkan akhirnya.
harusnya kembalikan pada tauhid gitu ya. Bagaimana kalau membahas fikih itu agar umat itu bersatu akidahnya dalam mengikuti Quran dan Sunnah, itu simpelnya. Pembahasan apa lagi tentang riba, kembalikan pada tauhid, bahwa kalau dia tauhidnya benar, tauhidnya kuat, berarti ya nggak akan riba gitu kan, simple gitu. Apalagi pembahasan banyak ya tentang akhlak, bagaimana akhlak Nabi dalam membina umat untuk bertauhid. Wah, banyak kalau kita ingin mengkaji pembahasan-pembahasan tentang akidah ya. Nah, dalam kitab Ushulul Iman ya, khususnya yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Al-Utsaimin ya, rahimahullah, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Di antaranya beliau hanya menerangkan tentang keimanan ya, karena memang kitab ini hanya membicarakan 3 ya, keislaman, iman, nanti ihsan ya. Hanya saja saya belum bikin tulisan yang lebih lanjut lagi ya tentang keimanan ya, waktu itu sampai terhenti ya, ya karena masalah teknologi ya. Alhamdulillah sekarang ada HP baru ya, tapi butuh itu ya, recovery ilmu gitu ya, untuk menulis gitu, karena kehilangan memori itu emang berat gitu ya. Siapa bilang menulis itu cuman sekedar copy paste ya, salah itu ya. Perlu kita lihat rujukan yang ada, kemudian kita bandingkan satu dengan yang lain gitu. Itu juga fikih juga seperti itu, bandingkan ya. Jangan langsung menyalahkan orang ya. Itu seperti itu ya pembahasan itu. Jadi benar-benar berusaha ilmiah gitu ya. Ya, bukan ekstremiah, bukan, tapi ilmiah. Nah, di sini pembahasannya tentang akidah Islam. Dasarnya adalah rukun-rukun iman. Di antaranya ya rukun iman yang kita kenal ya. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada Rasul, kemudian kepada hari akhir, dan iman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Ini yang harus kita ketahui ya. Anak kecil zaman sekarang nggak tahu yang kayak gini ya. Saya tes gitu ya, murid di Tarki ya, sebutkan rukun iman, bingung rukun iman kumaha gitu ya. Rukun iman kahiji itu apa gitu. Rukun iman kalima diacak gitu, langsung diacak langsung hafal gitu ya. Wah, jadi kurang pisannya ya. Padahal ini inti ya gitu. Artinya bukan hanya tugas lembaga ya, tapi tugas kita semua menyadarkan anak-anak itu ya. Bukan hanya menitipkan pada lembaga, itu bagus ya, tapi tugas kita semua ajarkan itu keimanan, itu yang penting itu. Ini misalnya bagaimana keimanan itu ya, keislaman itu, rukun iman, rukun Islam, ajarkan. Jangan sampai gedenya nggak tahu rukun iman, rukun Islam. Ya, sekolah diajarkan cuma sekilas gitu. Tutuna ge anggar we teu apal gitu. Iya. Nah, dasarnya itu dijelaskan dalam surah Al-Baqarah. Atau ya sok ya, yang suka membaca nih surah ayat favorit nih ya, Al-Baqarah 177 ya. Ya, nanti bisa dikaji ya. Nah, apalnya
laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, ya, dan seterusnya. Bukanlah menghadap wajahmu, atau bukanlah sebuah kebaikan, ini salah, atau ini kebalik mungkin ya. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu sebagai sebuah kebaikan. Atau bukanlah sebuah kebaikan menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, bisa kayak gitu ya. Cuman ini maknanya diarahkan untuk ya agak beda ya. Akan tetapi sesungguhnya kebaikan itu adalah beriman kepada Allah, hari kemudian, hari akhir ya, para malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi. Surah Al-Baqarah ayat 177. Dan seterusnya nanti kita kaji aja ya di kesempatan berikutnya tentang prinsip akidah Islam. Masih panjang ya pembahasan ini. Insyaallah di pembahasan yang mendatang. Besok kita kaji kembali kisah Nabi Ibrahim ya. Wa'alafu minkum barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jam 7 juga boleh?